belajar spasial tadi, terus belajar tentang kebumian dan lain-lain lah. Berarti site analisisnya jago nih. Iya, site Yeah. analisisnya jago. Mungkin ya. Mungkin. Ada lah Itu itu. harus menimbulkan niat di dalam diri gue. Ayo belajar gitu. Buat gue mau belajar gitu. Itu lagi ngerjain soal fisika. Kayak tiba-tiba aja komputer di depan gue tuh mati. Jadi pas gue ngerjain, komputernya mati aja gitu. Terus gue kayak mikir kayak, apa gue nggak ditakdirin? Aneh banget tuh. Di ITS, UNSRI, terus UNDIP, IPB. Banyak ya guys. Di geografi lebih ke jalan-jalannya. Oh. Karena kalau Jalan sama siapa tuh? Waduh, Oke, lanjut. Selamat datang kembali di podcast iOS by Korma Plus. Hari ini kita berada di episode 2. Keren banget. Keren banget gak sih? Sebelumnya kita nggak akan bosen-bosen untuk ngingetin slogan kita apa, input output seruput din. Iya, jadi kita di sini hadir untuk menerima input dari penonton Menghasilkan output untuk penonton dan menyeruput info dari narasumber. Sumber. Yeay. Mungkin kita perlu kenalan ulang lagi kali Iya. ya. Jadi kenalin ulang, gue Putri dari Arsitektur 22. Dan kenalin juga gue Dinda dari Arsitektur Interior 2022. Weh. Bentar, gue capek banget lagi din. Waduh, baru juga mulai. Kenapa nih capek nih? Gak tau sih, kayak tuntutan akademis mungkin ya. Waduh, lagi repot banget ya Repot soalnya. banget asli. Apa gue pindah jurusan B ya? Waduh, jauh banget nih mikirnya, tiba-tiba pindah jurusan. Kenapa mikirnya jauh banget gitu? Tapi ngomong-ngomong jauh ya, kenapa kita jauh-jauhan banget? Karena hari ini kita nggak cuma berdua doang. Tapi kita berberapa? Kita Bram ya? bersepuluh ya. Berame-rame. Rame-rame. Enggak dong. Kita hari ini ada narasumber. Jadi kita bakal di sini ngobrol berempat nih. Berempat, betul. Sama siapa Daripada nih? sebenarnya daripada kita pindah duduk ya, Jojan. Iya. Ini kita panggil yang pindah jurusan. Iya. Untuk narasumber kita. Dip, Boleh datang. boleh ngobrol. masuk. Ayo ya. duduk, ayo. Let's go, duduk. let's go. Ayo masuk. Ayo masuk. Weh. Selamat datang. Selamat datang. Repot. Intermezzo ya. Iya. Nah, jadi mungkin boleh kenalan dulu nih yang baru masuk in frame. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Taufan Sabistian. Bisa gue panggil Topan. Wes. Topan anak jalanan ya. Bukan dong. Kalau itu gue nggak di sini dong. Topan angin Gue beliung. syuting. Iya, salah dong berarti. Oke. Kalau dari jurusan, gue jurusan arsitektur sekarang, angkatan ke-4, berarti tahun terakhir, semester 7. Kalau sebelumnya, tadi kan bahasnya yang pindah jurusan ya? Gue tuh kemarin dari geografi, FMIPA. Weh. Dari geografi tahun berapa ke arsitektur tahun berapa tuh, Kak? Geografinya 2020, kalau arsitekturnya 2021. Wes, keren banget teman-teman. Kalau yang satu lagi gimana nih? Kenalin, nama gue Bilbol dari arsitektur 2022. Dulunya gue di jurusan geologi 2021. Wes, keren banget gak sih teman-teman? banget. Sama-sama geo ya? Sama-sama geo. Beda Ini- tapi beda, beda. beda. Ini fun fact banget ya, Bilbol sama Topan dia punya 1000 matriks yang sama. Jadi kayak sepertinya sama, tapi tatapan asmatanya Tapi masih yang lama gitu. Kembaran gue. Ya, kembar, literally kembar. Jadi Sebenernya dia ngikut-ngikut gue guys. Enggak ya. Ih. Jiwa kita memang sama bro. Enggak. Sepertinya sepertinya sama sama, ya. tapi tatapan asmatanya masih yang lama. Masih. Nggak usah diulang, nggak usah. Beneran dikeluarin. Oke, jadi apa aja sih? Jadi Materi selain siapa aja mereka tuh? dua-duanya pindah jurusan, mereka juga dulu Wakatulum Imas. Aduh. Sekarang ya ini sekarang. Harus jabatan ya? Pindah jurusan. Kan topiknya pindah jurusan. Oh iya. Oke. Apalagi matriksnya, apalagi? Sama-sama PO Pamkar. Wes. Wes. Project Officer. Pameran karya angkatan. Wes. Yes. Keren banget. Iya, banyak kan? Udah itu doang kayaknya deh. Tiga tuh banyak. 3 tuh banyak Allah loh. suka yang ganjil, bro. Betul. Oh, iya. Senangnya hati bila Beristri. Jangan dong. Kalau itu jangan dong. Kalau itu jangan dong. Oke. Satu aja. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja. Mungkin boleh dong cerita pengalamannya. Kenapa kok bisa gitu pindah jurusan? satu-satu ya. Iya. Nggak boleh 2 gitu, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Lu kenapa, Bang? Lu dulu deh. Set. Udah deh, gue dulu deh. Boleh.
Satu. Nah, yang kalah? Yang menang kan? Yang kalah dong. Iya. Kalau gue gimana tadi? Kenapa? Pengalamannya gitu ketika pindah jurusan. Pengalaman tuh alasan atau kayak Cerita aja. Boleh. Oh, jadi gue itu dulu pas 2021 tuh sebenarnya gue emang mau pilihan pertama itu arsitektur interior. Cuma ternyata kayak nggak keterima nih teman-teman gitu. Kayak, Hurts. iya, tapi gue keterima arsitektur di univ-univ lain. Nah, Univ mana pas tuh? Di ITS, Unsri, terus Undip, IPB. Banyak ya guys. Iya, Pinter loh. Maaf banyak nih, tapi nggak gue ambil ya. Sombong Terus- banget lu. Tapi maksudnya kan Yes. itu kan kalau di Sigma Twitter, banget sih, kalau di Twitter Sigma. gue digoreng ya kalau kayak Iya. gitu. Nih digoreng dikit lagi. Iya. Ambil jatah orang. Apa ya gitu. Nah terus habis itu karena gue nggak dibolehin merantau, jadi akhirnya ya udah tuh gue kayak pilihan kayak last choice gue tuh adalah UI gitu. Ya udah akhirnya pas gue ikut SIMAK, gue keterimanya di geologi. Terus ya udah akhirnya gue ambil geologi deh di tahun pertama itu. Terus waktu itu tuh sebenarnya kayak gue dilema juga sih ngambil geologi tuh kayak antara apakah gue akan di geologi selamanya gitu atau gue selamanya mau pindah. Passion ya? Kayak sebenarnya tuh gue bingung. Jadi kayak karena gue tuh kayak dulu sebenarnya gengsi gitu loh kalau mau ulang tahun. Kayak gue gak mau gitu, gue tuh maunya ya nggak gap year gitu kan. Kan nggak gap year tadi. Ya tapi kan maksudnya gue gak mau lulus lebih lambat. Gak mau stuck di tempat Iya. yang salah gitu ya. Nah jadi waktu itu tuh gue kayak dilema sebenarnya gue tuh pindah apa enggak gitu. Terus jadi dia kayak masuk dengan mindset akan mungkin ada kemungkinan gue akan tetap menerusin si geologi ini gitu. Tapi kayak seiring berjalannya waktu sebenarnya gue sempat ada di poin dimana kayak oh yaudah gue geologi aja gitu. Tapi sebenarnya tuh gue pengen pindah akhirnya tuh gara-gara kayak gue ngobrol dengan salah satu cutting gue di MIPA gitu. Terus dia yang kayak dia memberi gue saran kayak kayaknya lu tetap harus mengejar passion lu deh gitu. Terus akhirnya dari situ baru gue jadi kayak kepikiran mau pindah tuh hasilnya di tengah-tengah MIPA gitu sih. Karena di awal tuh gue masih kayak bingung gitu kan kayak Masih gengsi gitu iya ya. masih gengsi dan gue juga kayak masih worth it gak ya pindah gitu-gitu lah pokoknya. Gitu deh. Terus sekarang di mana? Berarti kayak di Jangan dulu tengah-tengah. dong. Berarti kayak di tengah-tengah semester 1 sama 2 gitu. Baru Iya, bingung. di tengah-tengah semester 1 ke 2 gitu. Tepuk tangan. Oh gitu tepuk tangannya. Iya. Ada modenya, ada Iya, modenya. ada debuk apa? Ketukannya gitu kan. Iya, ada ketukannya. Lanjut Kak Topan. Oke, kalau gue sebenarnya kan jauh beda sama gue lah. Jadi ceritanya, dulu tuh emang cita-cita gue dari SMP kalau bisa dibilang ya, itu pengen masuk arsitek. Emang kayak ya walaupun keluarga gue tuh nggak ada yang dari arsitek semuanya, tapi kayak nggak tahu kenapa gue pengen masuk arsitek gitu karena mungkin ya keseringan main The Sims lah ya, kayak alasan-alasan klise orang-orang arsitek. The Sims atau nggak Minecraft Di ya? Minecraft, nah itu kan. Terus kayak kayaknya arsitek seru nih karena kan gue ngehindarin banget hitung-hitungan waktu itu. Oh, betul sih. Ya, gue pengen masuk yang apa yang seni tapi nggak hitung-hitungan arsitek. Terus ya udah milih arsitek, pilihan 1 juga SBMPTN, terus nggak diterima ternyata. Nah sebenarnya itu gue agak sakit sih, karena nilai UTBK gue tuh nggak jauh beda, dikit banget lah bedanya sama yang masuk arsitek. Jadi gue pernah dapet info yang masuk arsitek UI itu waktu itu kalau nggak salah 625 tuh skornya bisa masuk arsitek UI. Nah UTBK gue nilainya 622. Jadi kayak cuma tipis banget kan. Iya. Terus kayak anjrit sayang banget nih gitu kan. Terus kayak ayo udah. Terus ternyata keterima di pilihan 2 yang di geografi. Terus ya udah di geografi ngejalanin setahun. Sebenarnya gue udah nyaman sih di geografi, jujur banget. Di geografi tuh enak banget kayak apa ya? Matkul-matkulnya tuh beneran yang seenak itu, gue suka lah, intinya gue suka sama matkul-matkulnya, nggak ada yang keberatan atau temen-temennya juga udah enak mainnya, nongkrongnya ada yang lain. Terus iseng di Seru semester banget tuh kayaknya. udah seru banget, udah nyaman banget lah. Terus kayak di semester 2-nya UTBK kan, terus gue bingung nih UTBK lagi atau enggak. Terus yaudah gue konsul lah ke nyokap, ke bokap gitu-gitu. Terus akhirnya gue mutusin ikut UTBK karena waktu itu apa ya, gue mikirnya kayak sayang nih kalau misalkan gue nggak nyoba lagi. Kayak ya kan kalau tadi Bilbol takutnya umur kan, kayak FOMO gitu kalau misalnya teman-temannya udah pada lulus atau gimana. Gue sebenarnya awal mikir kayak gitu, cuman kayak ya udahlah daripada ntar gue nyesel kayak nanti kalau misalkan ternyata gue bisa gitu. Terus ya udah gue coba lagi akhirnya di UTBK, terus akhirnya diterima gitu. Dan mereka membuktikan bisa guys. Keren banget teman.
sebenarnya gue pengen nanya nih, kan berarti pilihan kalian pertama tuh pengen arsitektur sama arsitektur interior. Nah, kenapa melipirnya ke geografi dan geologi gitu? Coba dulu. Oke, dulu deh gue. Boleh. Kenapa geografi? Soalnya gue mikirnya waktu itu geografi tuh belajarnya ada tentang perencanaan wilayah gitu kan. Karena kan iya sih, geografi kan ini banget spasial banget juga kan. Sama-sama spasial lah kalau di arsitek kan. Terus kayak dari situ ya udah gue ngincernya tuh waktu itu kalau nggak misalkan jadi arsitek, jadi GIS kayak Geographical Information System ya. Iya. Maaf salah ada GPS. beda sama GPS. Beda. Bukan GPS. Bukan. Apalagi GPU. Bukan dong. Ya obat baru. Terus kalau jadi GIS terus ya udah gue masuk geografi terus akhirnya ya udah pilih. Wes, keren banget. Keren. Berarti itu belajar kayak tanah-tanah gitu. Enggak kalau enggak. kalau Itu apa itu geologi? itu dulu Cuaca ya? cuaca ya benar. Jadi kayak kita belajar iklim, belajar spasial tadi, terus belajar tentang kebumian dan lain lah. Berarti site analisisnya jago nih. Iya, saya Ya. Analisisnya jago. Mungkin ya. Ada lah ilmu-ilmu yang bisa dipakai lah. Dia paling ini di sini. LinkedIn kan gue di sini. Rekrut ke tempat kerja kalian. Lanjut gimana, Bo? Kalau gue alasannya sebenarnya jauh lebih bodoh daripada Topan ya. Enggak kok. Rada bodoh. Karena tuh kayak jadi tuh dulu gue orang yang kayak gue tuh pengen banget arsitektur atau nggak arsitektur interior kan, sampai gue tuh kayak nggak mau nyiapin pilihan kedua. Karena gue kayak bener-bener nggak mau, pokoknya gue nggak mau, gue harus arsitektur gitu. Jadi sampai detik terakhir gue simak tuh sebenarnya gue tuh nggak punya pilihan kedua gitu. Jadi kayak ya udah pilihan gue tuh ya udah arsitektur interior gitu. Kalau misalnya nggak keterima ya di univ lain gitu kan, karena bener-bener gak mau yang lain. Tapi karena disimak pilihannya harus lebih dari 2, terus habis itu gue nge-scroll tuh kayak ada apa aja sih jurusan ini. Nyari aman ya. Iya enggak, habis itu gue kayak geologi nih kayaknya dia main-main ke alam gitu. Oh my god, manusia desa banget ya. Kan gue orangnya suka kayak jalan-jalan dan pergi ke alam, jadi gue kayak wah at least kalaupun gue nggak bisa belajar gue bisa jalan-jalan gitu. Gue langsung memilih geologi. Itu alasan yang lucu sih, tepuk tangan, tepuk tangan. Makanya pas keterima gue kayak gimana ya, kayak gue makan Kayak kayak ini alasannya kayak di ladder gitu. Iya, kayak di ladder. Jadi pas keterima tuh gue bener-bener kayak gimana ini tuh belajar apa ya? Gitu, gue tuh kagak tahu gitu. Oh no. Gitu. Oh, keren. Pilihan terakhir gue. Terakhir ya? Oh, gitu. Nah, kalau dari kalian nih, kenapa setelah udah UTBK nih, bukan setelah UTBK sih, setelah kepikiran mau pindah jurusan, kenapa yakin gitu buat nyoba lagi? Apa yang meyakinkan diri kalian gitu? Kan tadi sempet ragu kan karena umur atau karena apa gitu. Kenapa pada akhirnya yakin lagi? Gimana Bilbao gimana? Gue takut kepanjangan nih ceritanya. Gak apa dong. Jadi apa ya, Mbak? Jadi tuh awalnya sebenarnya karena gue ngobrol sama cutting gue yang juga gap year gitu sih. Kayak dia gap year beberapa tahun, yang lebih dari 2 tahun gitu lah. Terus habis itu pokoknya nggak tahu sih kayak melihat dia kayak gimana dia menjalankan passionnya di jurusan itu dan lain-lain segala macam. Terus itu cutting yang gue ceritain tadi juga yang nyuruh gue buat tetap pindah jurusan gitu kan. Kayak maksudnya gue jadi sadar gitu kayak ya sebenarnya tuh perbedaan itu not that much. Maksudnya kayak nggak berdampak segitunya ke hidup lu gitu loh. Kayak lu mau lulus sekarang atau kayak lu lulus setahun setelahnya atau lulus 2 tahun setelahnya, kayak sebenarnya tuh nggak berdampak segitunya untuk di dunia kerja dan lain-lain. Kayak mostly sebenarnya gue kayak jadi nyadar kalau gue tuh cuma gengsi doang gitu loh. Sebenarnya tuh bukan kayak alasan-alasan yang gue bikin tuh kayak gue takut ketinggalan atau kayak gue takut nanti kerja lala. Sebenarnya tuh enggak, sebenarnya tuh gue gengsi gitu kan. Sebenarnya gue coba kayak nggak mau aja mengulang setahun gitu kan. Terus kayak apa ya, kan awalnya tuh gue mikir kayak takutnya tuh it's such a waste gitu kan. Gue udah setahun di MIPA dan sebenarnya gue sama kayak Topan sih, kayak gue tuh udah nyaman gitu loh di MIPA gitu kan. Cuma kayak kayak gue tuh nyadar sebenarnya kayak hal yang gue udah jalanin di MIPA tuh nggak jadi sia-sia. Tapi maksudnya kayak itu justru adalah menambah pengalaman gue gitu loh. Kayak bukan berarti lu tuh udah ngejalanin itu sebelumnya terus kayak itu tuh jadi sia-sia gitu. Kayak nggak ada hubungannya antara gue udah pernah di MIPA sama kayak gue ngulang lagi terus itu jadi sia-sia gitu kan. Jadi kayak ujung-ujungnya karena kayak gue menyadari gue tuh cuma gengsi dan kayak gue tuh sebenarnya masih pengen banget buat ngejar yang minat awal gue adalah arsitektur gitu kan. Dan kayak jadi banding gengsi gue dan emang kesukaan gue terhadap arsitektur ya jelas lebih apa ya, nggak sebanding gitu kan. Ya ya mending gue tetap mengejar itu gitu. Akhirnya yaudah deh, jadi kayak gue memutuskan buat
ngulang deh gitu pindah jurusan. Begitu deh. Wes, tepuk tangan. Sangat inspiratif. Sangat inspiratif banget. Berarti cutting lu sangat berpengaruh ya? Sangat keren ya? Benar. Masih kontakan nggak sama sekarang? Wah, keren banget. Influencer untuk Bilbo berarti. Iya. Siapa namanya? Sebut dong. Sebut dong. Ntar di mana? Shout out tuh. Sebut aja. Lu tahu sih. Ya nggak apa-apa dong, itu kenapa? Shout out Kak Rizky. Sangat bermanfaat Jasa. ya, Iya. sangat berjasa. Sangat influence. Sangat influence. Kalau Topan gimana? Kalau kata Apa yang Kalau bikin yakin? gue sebenernya ini apa ya? Bisa dibilang waktu itu kayak cuman iseng juga sih kayak pertama nggak mau nyesal karena udah dikit lagi kan, terus mau nyoba lagi kira-kira gue beneran bisa apa enggak gitu. Nah itu tuh sebenarnya gue juga ikut UTBK nggak ada persiapan, jadi kayak bener-bener ya udah nothing tulus aja. Kalau misalkan Spontan uhuy. iya spontan uhuy Oh, berarti aja. pinter banget dong. Enggak gitu. Genius banget. Amin. Amin. Cuman waktu itu kayak apa ya, persiapannya cuman sebulan sebelum UTBK. Itu kayak cuman ikut tryout yang online kan, dulu kan ada kan tryout online gitu kan. Terus kayak ya udahlah ikut nyoba, terus itu gue masih ngerjain UAS tuh sebenarnya. Jadi gue tetap ikut UTS, tetap ikut UAS, tetap ngerjain tugas sampai akhir. Terus pas di akhir kayak ya udah nyoba aja daftar. Terus ternyata offline kan, udah offline. Terus waktu itu di mana ya, gue lupa lagi. Di UNJ kalau nggak salah tesnya. Terus kayak itu juga ada kejadian unik tuh pas tes tuh. Apa Kayak tuh? beneran gue gak tahu sih, ini aneh banget kan, dulu ada TKA ya. Kalau zaman dulu kan Iya. TPS doang. Nah pas TKA waktu itu lagi ngerjain soal fisika, kayak tiba-tiba aja komputer di depan gue tuh mati. Jadi pas gue ngerjain komputernya mati aja gitu. Terus gue kayak mikir kayak apa gue nggak ditakdirin? Sebenarnya pas lu mati tuh keklik gitu langsung bener semua. Ada yang ngerjain ya di balik. Ada yang ngerjain. Apakah gue emang nggak jodoh gitu? Nggak jodoh Nggak sama iya lah. Damn. Terus kayak ayo udah kayak lanjutin terus Tapi hidup lagi. hidup lagi. Cuman kayak kepotong 5 menit lah. Oh. Gitu. Terus ya udah lanjut, terus ya udah gue nothing tulus, gue nggak mikirin hasilnya gimana. Terus ya udah tiba-tiba hari pengumuman gue lagi diskusi tugas juga tuh sama teman-teman gue gitu. Terus pengumuman, terus ternyata lolos. Tapi tugasnya nggak ditinggal kan Nggak ya? dong. Wih gue udah keterima cabut Iya. gitu. Baik teman-teman. Iya. Tapi gue juga masih mikir tuh setelah dapat. Jadi pas udah dapat gitu kan lolos, Anda berhasil lolos gitu kan. Iya. Terus kayak gue tetap mikir, gue tetap nanya-nanya dulu ke semua teman-teman gue, pindah atau enggak. Terus gue diyakinin sama kakak gue sih sebenarnya, sama kakak gue sama nyokap juga. Jadi kayak misalnya, ya udah kalau misalkan kamu yakin pindah, ya udah pindah aja, nggak usah mikirin ya udah yang lain lah. Pokoknya intinya kalau kamu emang suka ngejalaninnya, jalanin aja dulu gitu. Terus akhirnya ya udah gue pindah. Keren Tokoh banget. inspiratif banget ya Gue teman-teman. ada cerita yang sama lagi kayak Topan. Apa tuh? Apa tuh? Akan sama mulu dia. Tuh guys, Ibu Matrix. Iya. Ibu Matrix. Jadi gue juga sebenarnya tuh kayak kepikiran akhirnya kayak fix pindah tuh rada-rada akhir banget gitu loh. Dan gue tuh nggak ikut UTBK karena tadi UAS. Karena kayak gue tuh nggak sih gue ikut UTBK, tapi maksudnya gue nggak belajar sama sekali karena gue belajar UAS gitu kan. Terus jadi tuh gue kayaknya akhirnya baru beneran mulai belajar tuh kayaknya 3 minggu sebelum SIMAK gitu deh. Karena kayak kita tuh enjoy di MIPA, jadi kayak antara suka lupa gitu loh kadang kalau mau pindah. Baca lagi. Jadi kayak masih nothing tulus gitu loh, kayak pindah-pindah ya udah, nggak pindah juga ya udah gitu kan. Terus jadinya ya udah gue baru belajar tuh 3 minggu sebelum SIMAK. Terus SIMAK tuh gue sambil COVID. Terus kayak, iya gue fix SIMAK sambil COVID sambil demam. Jadi kayak wah itu bener-bener kayak udah nggak tahu tuh kalau nggak keterima ya udahlah gitu kan. Jadi akhirnya gue buka pengumuman tuh kayak pengumumannya kayak misalnya jam berapa, gue buka tuh kayak 12 jam setelahnya gitu. Saking kayak mikirnya ini mah udah nggak keterima. Iya, nggak berharap apa-apa Iya, gitu. pas buka kayak jadi lah keterima ya gitu. Bingung. Terus, iya, terus akhirnya setelah itu gue juga sama sih kayak masih nanya-nanya ke anak-anak arsi angkatan gue, sama nanya-nanya ke yang lain kayak arsi itu gimana sih segala macam, karena masih mungkin karena kayak udah nyaman di MIPA juga, jadi kayak sebenarnya galau gitu sih kayak pindah apa enggak walaupun udah keterima gitu. Keren banget. Tapi sekarang nyaman nggak di? Iya nyaman. Nyaman nggak? Lebih nyaman di Aman, Ars atau sebelumnya? Iya, coba gimana? Kalau gue nyaman di art sih, Wih. karena emang Kenapa tuh? Emang passion. Emang passion. iya, emang suka aja, kayak suka bikin gitu lah. Bikin masalah ya. Ya, Suka ngibul salah, ya? Suka bikin ngibul. apa? Semua bikin lah. Tapi di geografi sebenarnya gue udah nyaman banget juga, soalnya kayak di geografi tuh enggak, kalau di geografi lebih ke jalan-jalannya. Oh. Karena kalau Jalan sama siapa tuh? Waduh.
jalannya sama teman-teman dong. Oh, teman-teman. Soalnya di geografi tuh ada matkul namanya KP kan, kuliah KL. Emang udah KL, dapet KL. dulu? Kuliah lapang. Oh gitu gue yang tahun berikutnya kan ada KL 1. Kuala Lumpur ya. Bukan Itu gitu. Jauh beda banget KL, mainnya. beda KL. Kalau di geografi tuh enaknya ada KL gitu, ada kita apa namanya penelitian gitu lah di desa-desa gitu. Kalau di arsitek kan kita jalan-jalan, cuman jalan-jalan di studio kan. Nah, Santai. jalan-jalan juga kan jalan-jalan. Site survey ya, Oh, iya. sama masih jalan-jalan juga. Jadi nyaman lah. Refreshing gitu ya. Benar. Kalau lu gimana, Bang? Kalau gue sebenarnya kalau di geologi tuh gue sukanya karena tadi kayak sebenarnya tuh kerasa banget gitu loh waktu luang gue di geologi. Setuju, dan setuju luang banget, setuju gue di banget. arsitektur tuh Setuju kayak banget. kebanding banget pas di geologi tuh kayaknya hidup gue sih main kayak ya gue belajar tapi kayak mostly tuh main gitu lah kayak gue bisa banyak waktu luang, gue bisa ikut organisasi ini itu kayak bener-bener rasanya kayak opportunity yang lu punya tuh lebih banyak karena lu bisa kuliah sambil ngambil banyak hal, mempelajari banyak hal gitu. Jadi kayak rasanya tuh lebih enak lah manage-nya gitu kan. Pas di arsi tuh bener-bener kayaknya hidup lu tuh cuma kuliah gitu. Kayak kalaupun lu ambil organisasi ya IMA gitu. IMA yang paling dekat gitu. Iya. Lagi di MIPA tuh orang tuh dulu pada kayak BEM UI apalah segala macam banyak gitu kan. Banyak yang kayak beberapa organisasi sekaligus gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya udah lu studi doang gitu. Cuma gue lebih suka di arsi karena emang secara kalau di geologi tuh kan belajarnya emang kayak ya udah lu belajar kebumian kan. Jadi maksudnya kayak gue masuk kelas, gue dengerin, gue nyatet segala macam belajar di rumah. Nah kalau di arsi tuh gue merasa emang sistem belajarnya kan studi kan agak-agak unik gitu ya. Iya, betul Maksudnya banget. kan studi tuh kayak sistem belajar yang menyenangkan banget gitu loh. Gue merasa lagi sedang tidak di dalam apa ya, sedang di dalam inian akademisi yang kaku gitu. Kayak gue merasa the way gue berpikir apa segala macam tuh lebih menarik untuk dieksplor daripada dulu pas gue di geologi gitu kan. Terus mungkin karena dulu gue pas di geologi juga belum dapat yang kuliah praktek terus gitu kali ya. Kayak gue cuma pernah ke lapangan sekali. Kalau sekarang kan mereka semester atas mungkin udah lebih sering, jadi mungkin beda juga kali ya gitu. Tapi kalau dulu ya itu yang gue rasakan. Jadi kayak gue lebih enjoy di arsi karena secara apa ya ilmunya dan kuliahnya tuh gue lebih suka. Jadi kalau di geologi tuh dulu rasanya kadang kuliah tuh gue harus effort, maksudnya kayak gue tuh harus menimbulkan niat di dalam diri gue gitu. Ayo belajar gitu. gue mau belajar gitu. Kalau di arsi tuh gue kayak willingly untuk mempelajari ini gitu. Jadi itu sih. Tapi soal waktu luangnya tuh kayak beda banget gitu. Iya sih. Mungkin Jujur ya? itu aja. Waktu Lo luang dulu balik tuh lagi kayak ke passion Ya ya. dulu tuh bener-bener kayak ada semua waktu tuh ke-manage banget gitu loh. kayak gue semester 1-2 tuh tidur masih 7 jam. wah gue bahkan gue main terus Jam. tiap hari, gue keluar kayaknya. Main basket ya, main basket. Main basket guys. Iya, main basket sama teman MIPA-nya. Mipanya. Ya arsi gue gak bisa ngapa-ngapain sih. Waduh. Bisa Tapi sih. yang mau pindah ke Asia jangan takut ya. Iya, bisa kok bisa. Bisa kok. Seru guys, seru. Seru banget. Ini buktinya kita podcast sekarang. Iya, Iya. betul sekarang kita masih bisa podcast. Tapi kita survive kok di sini. Iya, kok masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi kira-kira pesan apa aja nih yang pengen atau pengen dulu sampaikan ke teman-teman di sana yang mungkin lagi merasakan dilema yang sama? Ini udah mau selesai nih podcastnya. Iya. Yang ngerasa mau pindah jurusan. Jangan ditanya dong. Oh, jadi tanya. Jangan ditanya. Cut ya. Kan ya. Pertanyaannya udah pesan-pesan. Nanya dulu Oke. kira-kira mau menyampaikan apa untuk teman-teman di luar sana yang sedang melalui dilema yang sama. Iya, yang merasa masih salah jurusan gitu. Tapi mau pindah juga takut Iya. gitu. Oke, sebenarnya kalau dari gua apa ya? Coba kalian pasti punya mimpi lah ya dari kecil kan, kayak misalnya oh mimpi gue jadi astronot atau mimpi gue jadi apa gitu kan. Nah menurut gua mimpi-mimpi itu tuh sebenarnya kalau menurut gue ya harusnya ya lu kejar gitu, lu konsisten secara kayak oh ya udah lu akan melakukan apapun untuk mencapai mimpi itu. Nah kalau misalkan lu salah jurusan, kalau misalkan ataupun rezeki lu ternyata belum dapat nih di tahun pertama, kayak ternyata rezeki gue belum dapat nih dari Tuhan gitu, terus ayo udah coba lagi aja kalau misalkan masih ada kesempatan itu gitu, karena menurut gue kesempatan lu untuk bisa mencoba lagi itu adalah kesempatan yang udah jadi plus lah buat lu bisa apa ya, bisa menuju ke mimpi lu gitu. Kalau misalkan pun nanti rezekinya nggak di situ, ya udah berarti emang Tuhan bikin lu nggak di situ gitu. Ternyata emang ada rezeki yang lebih. Mungkin emang takdirnya. Emang mungkin takdirnya lebih gitu dari yang diinin Tuhan gitu kan. Tapi kalau misalkan lu masih yakin dengan mimpi lu, saran gue sih kejar terus sih sampai kesempatan itu masih ada gitu. Jangan berhenti Jangan berlari ya teman-teman. Jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti berlayar. Terus kepakan sayapmu teman-teman. Bisa mendayung. Bener. Just keep swimming ya. Just keep swimming. Just keep swimming. Kalau gimana Bang? Sama sih kita Pak. Duain teman-teman. Duain. Copy paste ya.
Menarik. Tadi udah di briefing padahal. Jadi apa ya? Mungkin sama kayak Topan, tapi diulang aja. wording lagi. Boleh. Nah, jadi menurut gue kayak bener kayak lu jangan, maksudnya kayak jangan sampai lupa sama apa ya, kayak emang tujuan awalnya. Karena ini kan kuliah tuh beda sama SMA ya. Kalau misalnya lu nggak keterima di SMA mana ya udah, karena kan pelajarannya sama, maksudnya kayak yang didapat juga sama. Biasa tuh lebih ke opportunity-nya gitu kalau SMA. Tapi kalau di kuliah tuh bener-bener kayak ya yang lu pelajarin sekarang itu bisa jadi yang kayak karir lu ke depan atau apa ya, kayak banyak ngaruhnya lah ke afternya gitu kan, dan seterusnya. Jadi maksudnya benar-benar hal yang harus dipikirin matang-matang, nggak bisa kayak dibuang gitu aja kesempatan dan lain-lainnya gitu. Tapi di sisi lain gue juga merasa kayaknya harus apa ya, harus jangan terlalu fokus kayak misalnya udah nih udah bulat tekadnya mau pindah, terus kayak fokusnya tuh kayak udah pindah tapi kayak nggak mencoba mendapatkan something dari jurusan yang sekarang gitu loh. Maksudnya kayak kan tetap harus ada contingency plan gitu kan, kayak misalnya nggak keterima ya artinya lu tetap di jurusan itu gitu. Jadi kayak sebisa mungkin tuh jangan sampai si jurusan lu yang sekarang nih juga nggak lu dapatkan apa-apa dari situ. Karena justru gue itu pas lagi di MIPA gue merasa kayak ya gue mendapatkan banyak hal dari MIPA, kayak dari orang-orang yang gue kenal, dari pengalaman gue di sana, dari ilmu gue di sana dan lain-lain. Yang kayak gimana kalau misalnya gue disuruh milih nih, gue ngulang lagi takdir gue kemarin, kayak gue bakal milih tahun pertama gue tuh tetap di MIPA dulu baru gue ke ASI gitu. Kayak maksudnya gue sampai bisa mikir kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak bisa jadi di tempat lu sekarang tuh lu bisa mendapatkan banyak hal di situ, dan bisa jadi hal itu tuh emang harus lu cari, kayak hal itu tuh nggak bakal ngedatengin lu sendiri gitu loh. Lu yang harus nyari, gue bisa dapat apa ya di sini, gue bisa eksplor apa ya di sini segala macam, biar lu bisa dapat manfaatnya dari sana gitu kan. Jadi kayak dengan lu udah di state kayak gitu tuh, misalnya lu mau pindah pun lu juga udah lebih tenang gitu, karena kayak jadi kayak kita gitu lah, jadi kayak nothing tulus. Jadi akhirnya kita simak UTBK tuh kayak lebih santai aja gitu, nggak yang tegang kayak gue harus pindah gitu kan. Kayak maksudnya jadi kayak nothing tulus gitu lah, kayak lu udah suka juga dengan tempat lu sekarang misalnya, atau kayak lu udah mendapatkan apa yang bisa lu ambil dari jurusan lu sekarang, tapi lu juga tetap mengejar mimpi lu nanti gitu sih. Jadi kayak jangan sampai sia-sia aja 1 tahunnya, karena 1 tahunnya itu bisa dapat banyak banget hal gitu. Keren banget, menginspirasi. Sangat menginspirasi. Ya, mungkin untuk episode ini bebasin kita cukup berhenti di sini aja. Tapi jangan sedih karena akan ada episode berikutnya. Betul banget, yang topiknya pasti akan lebih menarik lagi. Gitu. Benar. Jadi jangan lupa untuk like, Subbreaker dan nyalain lonceng. Jangan lupa komen. Ya, jangan lupa komen juga topik selanjutnya yang ingin kalian bahas. Dan jangan lupa rekrut Topan di kerjaan. Yes, betul. Jangan Ini lupa follow Instagram. Instagram Kopma. Ya, Dan follow Instagram kita. Plus dan Instagram kita berempat. Kita berempat. Yes. Oke, Thank you itu Dina, mungkin Putri. episode. Nah, sebelumnya makasih buat Kak Iya. Topan udah menyempatkan hadir di episode Terima kasih ini. banyak, teman-teman. Iya betul. Iya. Jadi mungkin segini dulu episode dari kita. Input, output, serput. Weh.